Dulu saudara begitu peka melakukan sesuatu yang kecil aja, Roh Kudus sudah bisikin saudara. Saudara punya kepekaan rohani. Lama-lama saudara melakukan sesuatu yang lebih dari sebelum-belumnya, nuranimu bisa tumpul. Biasa aja tuh. Dulu kita baru ngomongin orang lain, hati kita berdebar. Karena apa? Masih bening. Roh Kudus itu begitu peka, bisa menegur saudara. Lama-lama hal itu tidak terjadi lagi. Kenapa? Cermin hatimu penuh dengan jamur. Kenapa? Ada bercak-bercak, nggak dibersihin. Saya pernah, kacamata saya itu ada bintik-bintik. Kalau makan gitu kan terpecik gitu ya. Saya bersihnya nanti seminggu lagi. Waktu mau dibersihin, titiknya nggak bisa bersih. Harus saat itu. Tangkap ini. Begitu juga hati ya. Tumpul hati rohani, tahu ya, udah nggak peka lagi. Nah, saudara, bersihkanlah hatimu. Saya sering sampaikan di sini dengan apa? Pengakuan udah. Saudara ke dokter mau sembuh, yang ngaku dulu dong sakit apa, walaupun sakitmu mungkin memalukan gitu ya. Harus ngaku. Keluarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi hati ini rentan atau lapu, mudah pecah, harus dibersihkan setiap hari, seperti kaca mobil yang tadi saya katakan ya. Kalau dibersihkan setahun sekali, udah pasti nggak sebening seperti semula lagi. Tangkap ini ya. Jadi dengan apa? Pengakuan. Makanya kalau saya berdoa, kalau hari ini saya tiba-tiba kehilangan sukacita, saya akan teropong hati saya dimulai begitu bangun tidur. Jam 6 melakukan apa? Sampai saya mau tidur lagi, waktu mau doa, tapi saya merasa kehilangan sukacita, itu saya introspeksi diri. Introspeksi diri itu kan mengaku, nanti Tuhan kasih arahan. Tadi kamu apa? Tadi kamu bagaimana? Tadi kamu sakit hati ya sama si A, si B. Nah, itu suruh ngaku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan, menguduskan, membersihkan kita dari segala kejahatan. Jangan ditumpukin. Akhirnya jadi menjamur. Saudara tahu, cermin hatimu itu ada satu bercak bekas tangan orang, ya, omongan seseorang. Saudara nggak lap, besok ada lagi yang iseng ngomongin saudara, iseng doang, cap jempol. Saudara diemin. Setahun ada berapa jempol atau berapa jari yang di cermin hatimu? Banyak. Terus saudara baru sadar terus mau bersihin, susah udah, karena dia udah istilahnya ya, mendarah daging, melekat. Itu yang namanya berjamur. Makanya begitu ada sentuhan tangan, kata-kata yang mungkin nyakitin saudara, hari itu juga saudara bersihin. Mau sekotor apa, kayak mobil saudara mungkin diberakin sama burung, saudara bersihinnya hari itu pasti bagus. Jangan saudara bersihinnya ntar 3 bulan lagi, tai burung. Ya, karena di rumah saya tuh baru bersihin sebentar, banyak tai burung. Saya suka males bersihinnya entar seminggu 2 minggu. Itu mesti pakai kuku, dikorek-korek itu tai burungnya. Tapi kalau begitu kena langsung saudara bersihin, siram aja dia langsung hilang. Saudara nangkep ini. Kasih gambaran. Satu hari seorang anak kecil diajarkan hidup kudus benar. Dia tanya sama bapaknya begini, "Pak, orang itu bisa nggak ya hidup benar kudus itu dalam 1 tahun?" Jawaban bapaknya adalah, "Oh ya nggak mungkin, 1 tahun lu nggak bikin dosa, nggak pernah ngomong yang kotor, nggak pernah punya apa di hati ya, nggak mungkin," kata si bapaknya. "Oh gitu ya, Pak, kalau 1 bulan bisa nggak?" Wah, juga nggak mungkin. 1 bulan saudara nggak bikin dosa, nggak bikin yang sesuatu menyimpang, nggak bisa kan? Kalau 1 minggu bisa nggak? Nah, bapaknya mulai mikir nih, kira-kira bisa nggak 1 minggu tidak melakukan kesalahan? Setelah merenung, bapaknya kayaknya nggak bisa, nak. Oh gitu ya, Pak, aku mau nanya, kalau 1 hari bisa nggak? Jawabannya apa? Bisa lah 1 hari, ya. Kalau salah-salah dikit, ya nanti dihapus. Yang tadi saya bilang, bersihin. Cukup pakai air aja disemprot, bersih tuh. Tangkap ini. Nah, itulah yang saya katakan, saudara harus setiap hari bersihkan hati, supaya saudara bahagia. Mengerti? Ya? Oke. Nah,
Ternyata menjaga hati sama seperti menjaga kesehatan loh. Siapa yang sini menjaga kesehatan tapi hati nggak dijaga? Nggak percaya saya dia bisa sehat? Banyak orang yang saya kunjungi sakit kanker stadium ini, stadium itu. Intinya nih penyebabnya pikirannya. Capek hati, hidup tertekan. Satu hari kayak papa saya waktu stroke, dia datang ke dokter klinik Anugrah. Dokternya nggak nanya lu makan apa bisa stroke, dia nanya apa? Hidup lu tertekan nggak? Kenapa dia bisa ngomong gitu? Dia mengalami stroke tuh gara-gara apa? Ya gangguan jiwa. Saya dengar sih ceritanya ya, entah benar apa enggak. Jadi dia mundurin mobil, pernah ya saya cerita, cucunya lagi main di belakang, kegiles mati. Kira-kira hatinya terganggu nggak? Udah cucu kesayangannya meninggal, urusan sama polisi, akhirnya jadi stroke tuh. Bukan karena dia makan apa, pikirannya, kepikiran nggak? Merasa berdosa bagaimana. Tangkap ini. Jadi kalau saudara mau menjaga kesehatan, saudara harus menjaga hati. Ya, maka Amsal 17 ayat 22 keluarkan. Karena hati bisa jadi sumber penyakit, nggak ada semangat lagi. Padahal semangat itu adalah apa ya? Bahan bakar untuk saudara menjalankan kehidupan. Nggak ada itu, susah. Saudara lihat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi manusia hidup perlu semangat. Dia bisa semangat kalau hatinya gembira. Tangkap ini, siapa di sini yang bangun tidur nggak ada semangat? Saya teringat dengan satu kejadian. Ada sesuatu, dia ngomong sama saya, maunya kalau tidur nggak mau bangun-bangun lagi. Begitu dia bangun, dia teringat dengan persoalan masalah karena putus cinta. Bener ini saya, ini di depan mata saya. Aku kalau bisa nggak usah bangun-bangun. Begitu bangun, dia teringat dengan kekasihnya yang sudah mengkhianati dia. Tangkap? Dan hal itu membuat dia nggak ada semangat untuk menjalankan kehidupan. Padahal semangat itu adalah apa? Bahan bakar untuk saudara menjalankan kehidupan. Maka hatimu harus dibuat gembira. Firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi semangat adalah motor kehidupan. Saudara masih yang nggak tahu, ada yang tahu nggak? Saya ini kan pernah mengalami satu masalah di bulan Maret tahun 2021. Waduh, dunia itu terasa runtuh. Berapa kali saya nyampein di sini, saya nangis, lagi doa, begitu nangis. Saudara nggak tahu kan saya punya masalahnya, beratnya bukan main. Tiba-tiba saya mendapat berita, saya harus punya utang sekian, harus melunasi hutang sekian, jual aset sekian-sekian. Hampir 4 tahun yang lalu. Terus terang, saya udah nggak gitu semangat lagi dalam menjalankan kehidupan. Dan setiap ada perjamuan kudus, kan selalu dapat itu ya, anggur, dan selalu ada ayat. Nah, saya kan sering katakan, nggak ada yang namanya kebetulan. Saudara tahu saya dapat ayat apa? Keluarkan ini. Amsal 15 ayat 13. Jadi saya menjalankan kehidupan dengan kepedihan hati, kesedihan. Kok bisa ya terjadi seperti ini? Padahal saya udah melayani Tuhan dengan sungguh. Ini ya. Nih. Hati yang gembira, ini saya dapat ini di perjamuan kudus. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya nggak ada semangat lagi. Saya nggak tahu, saudara bisa menangkap nggak? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya selipin kesaksian yang sedikit-sedikit. Supaya roh sedih saya jangan transfer ke saudara ya. Ini kesaksian, saudara bisa mengerti ya. Nah, saudara tadi saya katakan, saudara harus menjaga hati, misalnya kekhawatiran. Itu juga salah satu tuh membuat saudara jadi bisa sakit loh. Keluarkan dulu Amsal 12. Makanya ada orang yang mukanya kelihatannya udah umur 60, 70, padahal usianya baru 45 tahun. Kenapa? Hatinya banyak pikiran. Kenapa?
khawatir yang berkelebihan. Amsal 12 ayat 25. 25. Amsal 12 ayat 25. Lihat. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang yang jalan bungkuk umur berapa? 80 ya. Padahal masih muda, umur 45 tahun. Membungkukkan orang. Kenapa? Ya kekhawatiran. Kekhawatiran bisa hilang dengan apa? Perkataan yang baik. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tangkap. Nah, ini masalah hati. Jadi saudara harus jaga hatimu ya. Nah, kembali lagi kesaksian saya di mana saya nggak gitu semangat. Akhirnya saya bisa kembali semangat. Kenapa? Saya tahu rancangan Tuhan. Tuhan sedang merestart hidup saya. Kalau yang namanya merestart itu apa? Kalau handphonemu di restart dong, di reset factory, pengertiannya apa? Dibikin nol semua. File-file kamu yang ada di handphonemu dibikin habis semua. Itulah saya. Makanya saya tetap bisa semangat menjalankan kehidupan karena Tuhan sedang merestart hidup saya. Kalau merestart hidup, jadi kekuatannya lebih meningkat, bisa 2-3 kali lipat. Tangkap ini ya. Oke. Kenapa hati kita ini rentan dan mudah terluka dan tergores